Dengarkan suara Kemal, yuk. Silakan Kemal memimpin doa, sayang. Jika berdoa sangat akan mulai A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiara ada, Yumna ada, Syita ada. Baik. Teman-teman, siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh? Oh, Askia, oke, Syita, bagus. Nashwa, baik. Robi, hebat. Oke. Adit, bagus, hebat. Siapa lagi? Anggi, oke. Harus sering kita lakukan ya, Nak ya. Kita harus sering melakukan untuk berikhtiar atau berusaha menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, hari ini teman-teman, kita akan belajar tema 7, subtema 1, kebersamaan di rumah. Kemudian, apa itu kebersamaan? Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang permintaan maaf, sayang, permintaan maaf ketika kita mudah memaafkan, kita mudah minta maaf saat bersalah, itu artinya kita juga sedang menjaga kebersamaan dan bukan pecahan setengah. Baik, sekarang semua perhatikan di sini ya, Nak ya. Nah, sebelum Widi masuk ke materi, teman-teman, kita akan menyimak biar semangat ya, teman-teman ya. Lagu Garuda Pancasila. Siapa yang tahu lagu itu? Siapa yang sudah hafal? Mikrofon kalian. Nah, kita akan belajar tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah ya. Jadi teman-teman, tujuan kalian belajar hari ini adalah mendengarkan dongeng dan mengamati teks bacaan. Kemudian nanti kalian bisa menjelaskan isi dongeng dengan percaya diri. Kemudian kalian melakukan percobaan menggunakan media benda konkret, menyebutkan pecahan setengah dengan percaya diri. Kemudian dengan memperhatikan gambar dapat menuliskan pecahan setengah dengan secara cermat, ya. Kemudian dapat menentukan pecahan setengah secara cermat. Nah, sekarang semua perhatikan, ini adalah contoh gambar kebersamaan ya sayang ya. Nah, ini perhatikan semuanya. Ini gambarnya tentang apa? Ada anak yang bersama keluarganya, anak yang di sekolah, anak yang sedang bermain. Ini adalah contoh bentuk kebersamaan. Baik, nah ini adalah contoh kebersamaan di rumah sesuai dengan tema yang kita pelajari hari ini ya teman-teman. Sekarang semuanya perhatikan gambar. Gambarnya ada gambar apa ini teman-teman? Coba bisakah kalian tebak siapa tokoh dalam cerita? Kemudian kira-kira bagaimana sih ceritanya dari gambar yang kalian amati ini? Nah, dilihat. Ular dan tikus. Ah, betul sekali. Siapa tadi yang menjawab? Ular dan tikus. Sebutkan nama. Oh, Reza. Oke. Kata Reza, ular dan tikus. Nah, betul sekali. Tokohnya ada ular dan tikus. Kalau dari gambar ini coba, siapa yang berani kira-kira ceritanya tentang apa ya? Ada yang bisa menebak sebelum Bu dibaca? Apa? Tentang ular dan tikus. Ah, ular dan tikus ngapain ini kira-kira ya? Berteman.
Berteman. Oke, itu Reza lagi kah tadi yang menjawab pertanyaan Bu Widi? Ya. Iya, oke. Kata Reza, ular dan tikus berteman di sini. Coba sekarang semuanya dengarkan apa yang akan Bu Widi bacakan. Ya nak ya. Nah, terima kasih Reza. Bagus sekali sudah menebak dengan percaya diri dan dengan semangat. Oke. Ini ya. Kata Reza, ular dan tikus berteman dari gambarnya itu. Coba sebentar. Ini kata Reza, ular dan tikusnya berteman. Tebakannya Reza. Nah, di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ajakan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan punya teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk, tanda mengerti. Ular menjawab, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Oke. Nah, itu teman-teman ya. Oke. Nah, jadi ternyata betul ya tebakan Reza ya. Tikus dan ularnya ini berteman. Nah, sekarang coba perhatikan di sini ya. Widi akan menunjukkan lembar penilaian. Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Widi. Lembar kerja penilaian diri. Widi bagi dulu. Nah, oke teman-teman, siapakah yang diceritakan dalam dongeng? Yuk dijawab bersama-sama. Ular dan tikus. Ular dan tikus, betul. Ular dan tikus. Oke. Sekarang coba perhatikan. Ini
Ibu menghidangkan 3 buah donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Perhatikan ya. Nah, kita hari ini akan mengenal pecahan. Ini donatnya utuh. Kemudian dibagi 2 sama besar. Ingat ya, sama besar. Nah, masing-masing bagiannya itu disebut setengah. Coba kalau di bawahnya perhatikan di sini. Ini juga dipotong teman-teman, tapi diambil secuil. Secuil nih, secuil. Itu bukan setengah ya, walaupun ini juga dipotong. Ya, kenapa? Nanti kalian cari tahu kenapa ini disebut setengah dan ini kenapa bukan setengah. Perhatikan di sini. Nah, ini 1 donat. Ini 2 bagian donat sama besar, maka potongannya itu disebut 1/2. 1 dari 2. Warna hijau dan warna kuning, mana yang dibagi 2 sama besar, teman-teman? Yang warna apa? Hijau. Hijau, betul sekali. Berarti yang bagiannya, salah satu bagiannya disebut setengah yang warna kuning apa warna hijau? Kuning. Hijau. Yang mana? Coba Bu diulang ya. Yang dibagi 2 sama besar. Yang dibagi 2 sama besar. Yang warna apa teman-teman? Hijau. Hijau. Berarti yang bagiannya disebut 1/2 atau setengah yang warna apa sayang? Hijau. Hijau. Oke, sekarang perhatikan di sini. Nah, Hijau. mana coba gambar yang dibagi 2 sama besar? Nomor berapa saja yang dibagi 2 sama besar? 1. Oke. Terus? 3. 3. Oke. 1, 3, 4, 6. Oke. 2 sama besar. Coba huruf apa saja? Kalau sudah bilang ya. Coba huruf apa saja yang dibagi 2 sama besar? Di sini ada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, E, F. Siapa yang sudah tadi? E, F, E. Siapa yang sudah sayang? Tiara sudah Bu Iji. Tiara, coba mana? Sekarang semuanya diangkat jawaban kalian. Wino, oke, bagus, Ben. Emal belajar. Oke, bentar Mal. Yang sudah coba diangkat dulu, Bu Iji, foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Yang belum yuk silakan dilanjutkan ya. Sebentar. Sekarang Widi mau tanya. Oke, bagus ya. Nah. Yuk. Sayang, perhatikan. Nah, jawabannya semuanya betul ya. Coba sekarang perhatikan. Yang dibagi 2 sama besar huruf apa saja? Coba sebutkan apa jawaban kalian? A. Betul. Bagus sekali. Berarti yang disebut pecahan setengah yang mana saja? A, B, E, F. Bagus sekali. Nah, baik. Sekarang adakah yang bisa menyebutkan kenapa A, D, E, F ini disebut 1/2? Kenapa yang C ini enggak? C kan juga dibagi 2 Karena kan? tidak sama besar. Sekali sayang, karena yang ini dibaginya tidak sama besar. Sedangkan yang pecahan 1/2 itu dibaginya sama besar. Hebat. Teman-teman, hari ini kita belajar apa saja coba? Pecahan. Betul. Terus apa lagi? Dongeng ular dan tikus. Dongeng ya, tokoh dongeng. Baik, teman-teman, sayang, yuk kita akhir pelajaran mimpin doa. Ozan, yuk.